Elshinta News and Talk. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mendukung langkah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang tengah memecat puluhan pegawai untuk menjaga integritas instansi. Purbaya menilai aksi bersih-bersih instansi ini dilakukan untuk memberantas pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang menyalahgunakan pekerjaannya demi keuntungan pribadi. Sejak menjabat pada akhir Mei 2025, Bimo Wijayanto mengaku sudah memecat 26 pegawai dan saat ini tengah memproses 13 orang lainnya. Lalu bagaimana memastikan agar tidak ada oknum yang lolos dari aksi bersih-bersih DJP ini? Kami jumpai pemimpin sekaligus pendiri Indonesian Tax Center, maksud kami Tax Care, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Pak Basuki, kita hargai dan kita apresiasi apa yang sedang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak ya. Iya, dengan Mbak siapa ini? Dengan Heni, Pak Basuki, ya. Baik, iya benar. Kita harus apresiasi niat baik dia, tapi ya kita tunggu, jangan hanya berhenti sampai di situ aja gitu. Idealnya ya. mungkin nggak cuma dipecat maksudnya ya, tapi juga ditelusuri lebih lanjut. Wah, jadi ini luar biasa sebenarnya. Korupsi yang terjadi itu seperti gunung es. Jadi masyarakat sendiri ini kan sebatas apa ya? Puncak yang dipangkas ini kan hanya puncak bagian aja. Jangan membangun opini gitu loh. Jangan kita dipersepsikan seolah-olah ini sebagai terobosan gitu loh. Jadi menteri baru ini jangan membuat semacam pencitraan-pencitraan. Kalau memang serius, ayo kita rubah. Jadi kita bangun sistemnya dulu. Ada 45.000 pegawai pajak loh. 45.000 itu tersebar di seluruh Indonesia, dan itu setiap lini itu korupsi itu terjadi, dan itu terjadi bertahun-tahun, tidak mudah. Jadi jangan 26 ini terus dianggap sebagai sebuah terobosan. Ya kita apresiasi lah ya dengan dia membuat langkah ini, tapi jangan berhenti sampai di sini. Karena ini kan ada semacam pencitraan seolah-olah apa yang dilakukan ini sebagai sebuah terobosan baru, tapi sebenarnya kan membangun opini yang seolah-olah memojokkan Menteri Keuangan lama untuk bahasanya tanda kutip, ya kan, dan menaikkan pencitraan lah gitu. Kalau memang benar-benar mau merubah pajak ini, kan problemnya tidak sesederhana itu. Kompleks pajak ya? Wah, sangat kompleks. Coba bayangin, SP2DK berapa juta yang sudah dikirim oleh kantor pajak, dan itu membuka peluang terjadinya korupsi, tekanan kepada masyarakat. Masyarakat sendiri tidak berdaya. Kemudian apa? Setelah SP2DK kan masuk yang namanya pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu nanti masuk lagi kepada keberatan. Dari keberatan masuk lagi kepada nanti risalah banding pajak. Ini kan semua tahapan ini korupsi, belum yang lain-lain, belum SKB, surat keterangan bebas pajak dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau memang mau memberantas korupsi, harus dirubah sistemnya dulu. Karena tidak mungkin seorang Menteri Purbaya bisa memberantas korupsi dengan mengawasi 45.000 petugas pajak yang notabene selama ini telah membangun sebuah perilaku-perilaku yang menyimpang oknum ini. Banyak sekali. Jadi tidak bisa hanya diberantas 26 kemudian sebagai ini, tidak bisa. Itu dari mulai sampai penyitaan pun itu sangat mudah untuk terjadinya penyimpangan. Jadi gini Mbak Eni, yang menjadi dasar terjadinya penyimpangan itu apa? Pemahaman pajak yang masih diartikan target, itu yang salah. Seharusnya? Jadi ya tentu pajak itu harus mengedepankan keadilan, bukan target. Karena kalau ini target, sekarang saya misalkan begini, saat target ini terpenuhi, di balik ini banyak tekanan kepada masyarakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa banyak perusahaan yang bangkrut karena pajak, berapa banyak orang yang takut dengan hutang-hutang pajak yang ditekan. Jadi di lapangan banyak sekali praktek-praktek pengenaan pajak yang dipaksakan, dan orang-orang pajak tidak mau peduli dengan aturan-aturan ini.
masyarakat sendiri tidak paham, tidak berdaya gitu loh. Jadi saat pajak ini dikenakan tinggi, misalkan satu perusahaan kenain 5 miliar atau 10 miliar, orang pajak nggak mau tahu pokoknya, saya harus kenain. Masyarakat kasih data, tolak, ngomong apa ditolak. Akhirnya apa? Satu-satunya cara, tentu negosiasi kan. Jadi target ini menjadi kunci gitu loh. Ini yang harus dirubah oleh pemerintah. Bahwa pajak ini bukan target, bahwa pajak harus dikembalikan kepada sebuah prinsip-prinsip perpajakan, sebuah isi daripada pajak ini harus membawa nilai-nilai moral. Jadi harus diperkuat. Betul juga masyarakat harus diedukasi, sosialisasi. Kalau sebatas target itu tekanan akhirnya. Tekanan ini nanti pilihan masyarakat cuma 2. Saya negosiasi atau saya bayar kepada negara dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Karena saat target ini tercapai, maka ini menjadi prestasi pencapaian daripada karir dari petugas-petugas pajak. Sekarang kita lihat bagaimana seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani dulu mengatakan bahwa kita ini menjadi target ini tercapai sebagai sebuah prestasi. Ganti menteri, rubah lagi. Dan menganggap bahwa apa yang dilakukan itu semuanya salah. Dibongkar lagi. Bongkar yang seperti apa? Secara sistemnya tidak pernah berubah. Gak bisa ini menjadi permainan dari seorang pemimpin-pemimpin. Ganti lagi, nanti dicari lagi kesalahannya, cari lagi. Tapi sistemnya tidak pernah dirubah. Jadi saya pikir ini harus melibatkan Presiden, melibatkan DPR. Kami sendiri dari Lembaga Independen Pajak mencoba untuk audiensi dengan DPR. Kita pengen ada rapat dengar pendapat dengan DPR. Saya juga masukkan surat. Tapi sampai sekarang diabaikan. Dan pemerintah sendiri terjebak oleh situasi bahwa pajak itu target. Gitu loh. Terjebak atau mencoba menjebakkan diri. Karena kan keadilan ini adalah bahasa undang-undang, Pak Basuki, yang harus direalisasikan dan dioperasionalkan ke dalam kerja-kerja perpajakan. Betul. Jadi keadilan ini sebuah istilah normatif ya. Jadi pemerintah sendiri kalau ditanyakan, oh kita sudah tegakkan keadilan itu. Oh ada kepastian, semua sudah dasarnya undang-undang. Petugas-petugas pajak pun di lapangan semua juga berkata seperti itu. Tapi keadilan seperti apa kalau ribuan perusahaan bangkrut karena pajak? Bagaimana ribuan orang takut karena pajak? Bagaimana pajak ini bisa menjadi sebuah diskusi, perdebatan hanya pada target, pencapaian target. Dimana kalau sudah ditetapkan undang-undang selesai semua, tinggal tekan ke masyarakat. Padahal ekonomi rakyat sekarang ini sedang jatuh, terpuruk, inflasi dan lain sebagainya gitu. Itu yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah gitu loh. Jadi harus ada sebuah metode, sebuah arah yang jelas. Ini yang sedang saya perjuangkan. Tapi kenapa ini tidak mudah? Karena banyak kepentingan yang masuk gitu loh. Kepentingan itu bukan hanya korupsi loh, Mbak Eni. Tapi karir, pencapaian prestasi, kemudian tunjangan kinerja, bonus. Banyak orang-orang pajak itu kalau udah target tercapai sebagai puncak karirnya, dia naik jabatan. Padahal di balik ini, dengan target-target ini, dia bisa mendapatkan yang namanya kekuatan mengancam kepada masyarakat. Arah untuk melakukan sebuah negosiasi. Kan kita lihat bagaimana menteri keuangan yang lama setiap tahun terima kasih pada masyarakat atas pencapaian target sekian ribu triliun. Kan seperti itu bahasanya. Dianggap sebuah prestasi. Tapi ada nggak bahwa di balik ini menteri itu mengungkapkan tentang berapa banyak orang yang ketakutan karena pajak, berapa banyak perusahaan yang bangkrut, berapa banyak orang yang diblokir rekeningnya oleh sesuatu yang sebenarnya itu belum tentu salah. Hanya karena apa? Bisa saja secara pribadi hubungan dengan seorang petugas pajak itu tidak harmonis,
orang pajak ini nggak suka, dicari-cari kesalahan. Jadi sangat kompleks. Makanya perlu ada semacam peta jalan, sebuah rancangan yang pemerintah harus desain untuk pencapaian terhadap pajak. Pajak dipungut, setelah itu ini urusan saya. Kalian tidak tahu apa-apa. Karena kami yang punya kekuasaan. Akhirnya apa? Pajak untuk hutang. Hutang menjadi ribuan triliun. Akhirnya apa? Saat itu menjadi hutang negara, pajak yang ditumbalkan, rakyat yang harus menanggung semua ini. Ini kan yang terjadi seperti ini, gambaran-gambarannya seperti itu. Makanya sekarang ini kita ini menjadi dilema. Dilemanya di mana? Hutang kita ini pajak ini menjadi jaminan hutang kita. Aduh. Sekarang ini rakyat dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Pajak ditargetkan menjadi 82% lebih untuk menutup anggaran. Sekarang yang jadi masalah, kalau pajak ini ditarik menutup anggaran, maka ekonomi rakyat semakin berat. Terpuruk dong, Pak. Pincang luar biasa ekonomi kita. Saya katakan ini sebuah kebuntuan, saya katakan. Roadmap yang Pak Basuki maksud ini apakah di luar undang-undang perpajakan atau apa? Bukan di luar, artinya kita tahu 83 itu banyak harapan, cita-cita yang dibangun untuk mewujudkan sistem pajak kita. Seperti misalkan terwujudnya aparatur pajak yang bersih. Itu ditulis, tapi sampai sekarang 43 tahun. Dari 83 sampai detik ini, 40 tahun lebih. Korupsi pajak tidak pernah hilang, bahkan makin menguat gitu. Ya. Sampai sekarang itu baru korupsi. Belum lagi aturan pajak yang lebih sederhana. Sekarang aturan itu semakin rumit. Menjadi pertanyaan, ada apa dengan sistem yang dibangun ini? Apakah memang ada arah untuk terus, tanda kutip ya, membodohi masyarakat, membuat rakyat itu tidak paham pajak, agar apa? Agar target tersebut mudah ditarik, agar rakyat ini hanya bahasanya cuma satu arah, bayar atau kalian akan mendapat sanksi yang lebih berat atau pidana. Jadi keadilan ini hanya bahasa-bahasa normatif aja, bahasa-bahasa yang ada di undang-undang penegakan keadilan, tapi dalam prakteknya tekanan itu. Kenapa? Karena target. Jadi mulai dari rancangan undang-undang, peraturan undang-undang, sampai pelaksanaan itu target semua berpikir. Tapi masyarakat sendiri kan ekonominya hanya satu. Dengan ekonomi yang semakin berat ini, sumbernya kan bukannya meningkat, berkurang gitu loh. Maka ini kita belum bicara ada lagi itu bahwa pajak ini harus mewujudkan yang namanya kemandirian bangsa. Kemandirian bangsa artinya apa? Artinya tidak bergantung kepada hutang, tapi kepada sumber-sumber yang bisa dimaksimalkan. Iya, dari masyarakat. Jadi kita jangan dulu bicara soal rendahnya rasio pajak ya. Tapi Pak, apakah dari 45.000 yang tadi Pak Basuki sebutkan nggak ada yang baik itu? Ada kan pasti yang baik. Bukan masalah itu ya. Masalahnya ini. Dengan kata lain Pak Basuki yang mengatakan bahwa sistem yang ada saat ini, sistem perpajakan kita saat ini membuka peluang korupsi lebih besar. Jelas. Jadi dari hasil penelitian Intak lakukan, sistem pajak kita tidak punya arah yang jelas. Jadi dari tahun ke tahun hanya bicara target. Setelah target tercapai, maka target itu akan diulang lagi tahun depan. Kalau misalkan target tahun lalu itu tidak tercapai, tahun depan dinaikkan. Karena apa? Dianggap ada kebocoran dan lain sebagainya. Tapi kalau tahun lalu target terpenuhi, tahun depan apa? Targetnya dinaikkan karena dianggap potensinya besar. Gitu aja. Jadi hanya target, tapi sebenarnya tidak punya arah. Yang kedua, karakter ini adalah prinsip yang kita punya, adalah prinsip self assessment. Itu diabaikan. Sehingga apa? Sehingga pembangunan sistem pajak kita itu tidak memiliki arah yang jelas. Sehingga apa? Kita tidak punya yang namanya acuan.
tidak punya yang namanya standar patokan yang bisa dijadikan dasar pijakan dalam membuat undang-undang. Akhirnya mulai dari DPR, mulai dari Menteri Keuangan, pembuat kebijakan hanya berpikir target. Coba aja lihat, hampir semua berpikir tentang target. Kalau ini ditetapkan, maka akan masuk sekian triliun uang. Tapi setelah itu kemana duitnya? Diimbasnya hanya kepada untuk bayar-bayar hutang. Akhirnya nilai rupiah kita tidak menguat, ekonomi rakyat juga tidak menguat, gitu loh. Itu yang terjadi, yang saya katakan sebagai buntunya sistem yang dibangun sekarang ini. Tax amnesty juga bagian dari negosiasi? Betul. Tax amnesty itu hanya muncul dari ketidakberdayaan aparatur pajak dalam melihat potensi-potensi yang ada. Sehingga apa? Atas potensi pajak orang-orang pajak Indonesia yang tidak membayar pajak ini mau dikemanakan? Mau dikejar, kita tidak mampu. Karena memang sistem pajak kita rapuh. Kemampuan petugas-petugas pajak itu lemah. Karena tidak mampu mengejar, maka dibuatlah penebusan, yaitu tax amnesty. Dengan apa? Membayar sekian uang, sekian persen uang, maka ditebuslah hutang-hutang pajak itu clear semuanya. Aduh. Jadi orang itu apa? Yang harusnya masuk neraka, yang harus dia membayar, itu dikelirkan dengan hanya membayar sekian persen. Ya. Yang menjadi pertanyaan, berapa kerugian negara dari loss-nya penebusan itu? Itu yang tidak pernah diungkap. Ya. Iya kan? Ada 3.000 triliun katanya uang masuk dengan tax amnesty. Ternyata tidak kok. Banyak orang-orang kaya Indonesia yang masih markirin duitnya di luar kok. Iya, itu yang menjadi pertanyaan. Ternyata target tidak tercapai, tapi kepastian hukum, keadilan itu dilanggar. Ya. Jadi pengkhianatan seperti ini yang harus apa ya? Dihilangkan. Pemerintah harus membuat semacam peta jalan. Mau dibawa kemana pajak ini? Hanya sebatas target, setelah itu selesai, di mana rakyat menjadi objek tekanan, kan tidak seperti itu. Pajak ini harus memberikan penguatan. Saya berkali-kali, pajak ini bukan maksimum target, tapi sebagai sebuah optimum yang nanti kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan ekonomi, sehingga di situ tumbuh potensi-potensi pajak baru, bukan terus diperes tapi tidak ada yang namanya edukasi, yang namanya penyadaran. Jadi bahasa target itu agar dirubah. Jangan lagi bicara target. Kemudian apa? Duit yang sudah ditarik itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk penguatan. Gitu. Oke. Pak Basuki mungkin masih ingat rilis yang disampaikan World Bank di Maret 2025 yang melabeli Indonesia sebagai salah satu negara yang punya kinerja pengumpulan pajak terburuk di dunia. Betul. Iya, tata kelola terburuk di dunia. Itu kan artinya analisa saya sama. Saya dari 2010 saya sudah suarakan tentang hasil penelitian saya, rapuhnya sistem pajak Indonesia yang rentan terhadap berbagai masalah. Ternyata Bank Dunia yang merilis pernyataan itu setelah 10 tahun atau sekian tahun kemudian kan. Bahkan Bank Dunia mengatakan Indonesia termasuk negara termiskin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kemana pajak kita? Kemana sumber-sumber alam kita? Karena hanya pemahaman pajak itu hanya target. Jadi pajak ini yang dipahami oleh pembuat kebijakan pemerintah, tetapkan undang-undang, setelah itu sah semua legal. Padahal di balik ini korupsinya dan lain sebagainya merajalela. Dan sampai sekarang belum dibangun sistem pengawasan yang efektif di pajak. Nah ini yang menjadi tantangan kalau memang Menteri Keuangan Purboya itu pengen benar-benar mau memperbaiki, buat sistemnya. Saya sudah masukkan ke DPR, ayo kita sama-sama diskusi di situ. Pak Basuki, kalau bicara soal kompleksitas administrasi perpajakan, sebenarnya siapa duluan nih yang harus dievaluasi? SDM-nya kah? Atau apanya, Pak Basuki? Karena kan kita juga lihat ya, sistemnya rumit, basis datanya belum akurat, dan modernisasi sistem perpajakannya juga belum maksimal lah gitu. Sekarang gini, kita hampir setengah abad loh.
Kita 43 tahun membangun sistem pajak reformasi ini ya, sejak 83. Dan 2016 waktu saya jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, saya katakan bahwa sistem pajak kita harus jelas arahnya itu. Karena ini berdasarkan hasil penelitian saya. Kemudian para ahli-ahli dari Menteri Keuangan bilang, oh kita ingin memperkuat basis data. Dari basis data itu baru kita mengejar wajib pajak yang nakal katanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, wajib pajak yang nakal ini yang seperti apa? Karena petugas-petugas pajak ini kemampuannya terbatas. Saya sudah tahu, rapuhnya sistem pajak itu termasuk rapuhnya petugas-petugas pajak dalam mengejar para pengemplang pajak. Dan ujungnya negosiasi. Nah, yang kedua, 2016 tax amnesty mulai akan ditetapkan. 1983 sampai 2016, berapa tahun? 35 tahun ya mungkin, atau 30 tahun lebih. Sistem pajak kita bicara baru setelah ini data ini terkumpul baru kita mengejar wajib pajak yang nakal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dari 83 sampai 2016 30 tahun lebih, kemana petugas-petugas pajak itu? Itu menjadi pertanyaan. Itu bukan waktu yang sebentar. Setiap hari orang diperiksa pajak, data itu numpuk di kantor pajak. Tapi kemana data itu? Sekarang mau diulang lagi dengan Cortex. Cortex ini big data yang akan menganalisa masyarakat, akan terbuka. Tapi target, bicara lagi kepada yang namanya target. Bukan penegakan keadilan. Jadi dengan adanya Cortex nanti, setiap orang itu akan diketahui berapa banyak dia memperoleh uang, kemudian dibelanjakan kemana. Itu semua akan menjadi target-target pengenaan pajak. Sehingga apa? Seolah-olah kalau sudah seperti itu, masyarakat tinggal ditodong-todongin aja. Kalau dia tidak bayar, maka dia akan masuk bui. Karena yang bergerak udah kejaksaan dan kepolisian. Yang menjadi pertanyaan, ini kan sebuah mengkriminalkan, tanda kutip ya. Artinya mempidanakan pajak masyarakat gitu. Karena masyarakat tidak paham pajak. Sosialisasi tidak berjalan, pembinaan pajak, penyuluhan, kesadaran pajak itu bisa saya katakan gagal. Kan ada kantornya, kantor penyuluhan pajak. Iya, memang ada, tapi semua bicara target. Akun representatif yang itu, awalnya ya, AR itu, Mbak ini, yang awalnya didesain, yang dirancang untuk membangun kesadaran masyarakat, untuk memberikan sebuah arahan agar masyarakat mau dan mampu membayar pajak. Tapi dalam prakteknya, AR ini berubah fungsinya, menjadi mata-mata, menjadi orang-orang yang selalu penuh kecurigaan. Jadi kalau misalkan Mbak Heni punya usaha dipanggil AR, itu sudah gemeter. Ya. Kenapa? Di situ akan banyak diinterogasi. Ini data ini. Keluarga ini saya mana? pernah mengalami itu, Pak Basuki. Semua, betul. Ada 21 juta tahun 2021 itu berapa itu? 10 juta apa 20 juta surat SP2DK. Itu kan luar biasa teror bagi masyarakat. Jadi masyarakat ini tidak nyaman dengan pajak gitu loh. Betul. Ya karena tadi orientasinya target. Ya. Karena target gitu loh. Jadi ini yang harus dirubah. Makanya saya minta siapapun, apakah dari kalangan presiden, apakah dari Kementerian Keuangan atau dari DPR yang mendengar ini, ayo kita desain ulang, kita lakukan reformasi atas pajak. Kita buat sebuah roadmap, sebuah blueprint arah dari perpajakan kita. Bukan pajak itu menjadi target setiap tahun dinaikkan dan setelah itu uang ini dibawa kemana? Bukan kembali kepada rakyat untuk foya-foya, untuk hutang, untuk apa? Akhirnya apa? Tidak berimbas pada penguatan ekonomi kita. Ironis, negara yang super kaya, yang luar biasa kayanya, mulai dari air, makanan, sumber mineral segala macam, tapi menjadi negara termiskin nomor 2 setelah Zimbabwe. Sungguh ironis. Sesak saya bukan ngomong, ini Bank Dunia mengatakan, IMF mengatakan pengangguran kita nomor 1. Nomor 1. Betul.
Ada apa dengan pajak ini? Oke. Begitu menakutkan. Iya, kalau Purbaya mau memperbaiki, ayo sama-sama kita perbaiki. Jangan tanggung-tanggung. Masyarakat juga akan mendukung. Betul. Iya. Ya. Tapi bukan hanya pencitraan, seolah-olah sebut sekarang jumlah ini, begitu ya. Iya. Oke. 26 pegawai dipecat, bahwa ini mengarah kepada Pak Menteri yang lama tidak becus segala macam. bukan seperti itulah. Baik. Masyarakat jangan lagi dibawa ke politis lah, pembodohan kayak gini lah. Iya, jangan diberikan ini ya, bola liar begitu ya mengenai pajak bola ini. liar, iya. Okay. Jadi dengan rapuhnya sistem pajak, dengan tidak adanya arah yang jelas, berbagai kepentingan masuk, ini yang terjadi. Sehingga apa? Saya mengirim surat, sampai sekarang itu tidak dijawab. Tidak ada tanggapan. 2 bulan. Kirim tidak lagi, Pak Basuki. Kita kawal. Kirim. Kita kawal. Kita akan kawal nanti. Kalau memang tidak ada tanggapan, kita kawal ya. Tax care ini kan juga punya kepentingan untuk masuk dalam rapat dengar pendapat bersama dengan DPR mengenai perpajakan. Masa iya nggak diterima sih? Saya bacakan WA dulu ya, Pak Basuki. Ditahan dulu. Silakan. Pak Doni di Depok. Ini Pak Dirjen Pajak coba para pengusaha yang memainkan SPPD tahunannya dimainkan juga oleh oknum. Ada yang mobil mewahnya atas nama OB, karyawan demi menghindari laporan pajak yang tinggi gitu. Dan juga oknum BC yang sering minta-minta ke pengusaha. Ini juga harus dibersih-bersihkan ini, kalau kata Pak Doni di Depok. Kemudian Pak Andana, pengenaan pajak yang brutal di lapangan hanya berdasarkan analisis DJP yang tidak tahu fakta lapangan bidang usaha katanya. Kemudian Bu Eka, saya sangat setuju dengan narasumber. Wah, ini Bu Eka ya, terima kasih Bu Eka. Lalu Pak Dinar di Depok. Kalau menurut saya di Indonesia itu yang salah ya bukan undang-undangnya. Undang-undangnya sudah bagus, tapi oknumnya yang rusak dalam berpikir. Jadi sebagus apapun itu undang-undang, sementara pelaku undang-undangnya rusak, ya sama saja bohong. Silakan Pak Basuki. Iya. Ya itu. Jadi semua masyarakat itu merasakan bagaimana bahasa target tadi, tekanan kepada masyarakat. Ini yang harus bisa diungkapkan, dibenahi. Karena kalau problem pajak itu bukan semata-mata sebuah mencat kemudian selesai, bukan. Ada ribuan orang di dalam DJP dan mereka mengambil keuntungan secara pribadi. Bahkan saya menemukan tuh kepala-kepala kanwil yang masih menjabat itu, kalau sudah ada perusahaan yang kena hutang pajak yang besar, mereka tuh masuk. Dan mereka membawa konsultan-konsultan sebagai orang-orang yang akan menangani, tapi sebenarnya mereka yang membuka, mereka yang akan memainkan bahasanya itu ya, supaya ini lolos gitu. Tapi seolah-olah di balik ini konsultan. Saya tahu lah itu, karena kita sama-sama rapat di balik itu. Saya tidak perlu sebutkan. Jadi tidak semata-mata memecat. Atau tadi katanya dia bicukai di mana-mana, itu banyak sekali. Kalau mau dipecatin bisa nggak ada tuh orang-orang pajak nanti bersih semua di kantor pajak, bersih nantinya. Kata Bapak Azuki ya. Iya, karena apa? Karena selama ini pengawasan yang dibangun tidak berjalan. KPK pun itu tidak punya kemampuan untuk ini. Jadi yang perlu dibenahi harusnya arahnya dulu. Arah dari pajak ini, kemudian pajak bukan target, itu yang harus dirubah. Kemudian juga pemerintah harus menetapkan optimalisasi dari pajak ini. Bukan maksimum budget, tapi optimum berapa yang bisa dikenakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah dikenakannya misalkan dari skala 10 hanya bisa diambil 1 atau 2, ya sudah. Jangan terus ditekan gitu loh. Tapi Pak Basuki, yang paling penting. Ada yang perlu diingat juga soal supply and demand. Jadi korupsi tidak akan terjadi kalau yang diminta untuk korupsi tidak bereaksi. Ini yang kadang suka luput ya. Tadi negosiasi masalahnya, masalahnya supply demand ini harus dipahami bahwa pajak ini kan sudah menjadi undang-undang. Saat undang-undang ini diartikan target, maka petugas-petugas pajak itu lebih mencari-cari kesalahan. Bukan penegakan keadilan. Untuk apa? Untuk target. Saat itu target sudah tekanan ini sudah ada, maka terjadilah supply dan demand, di mana masyarakat sendiri tidak ada pilihan lain. Jadi berawal dari tekanan tadi muncullah supply and demand itu ya. Oke. Iya. Rancangan pajak sendiri kan diharmonisasi, peraturan pajak itu kan lebih didesain untuk pemenuhan
pemenuhan anggaran, artinya untuk target, itu sudah berubah sekarang ini, sudah berubah jauh dari awal reformasi pajak. Okay. Makanya kalau memang ini Prabowo harus melakukan reformasi perpajakan secara mendasar. Seperti itu, karena di lapangan tuh banyak sekali korban-korbannya sudah. Dan masyarakat sendiri tidak mau tidak mau speak up, tidak mau bicara, tidak mau mengungkap karena takut. Karena bahasa pajak memang dibangun dengan rasa takut kepada masyarakat. Tapi apapun itu, ini sangat mengerikan bagi masa depan Indonesia, bagi masa depan pajak itu sendiri. Sekarang siapa yang bisa menyalahkan atas pemahaman pajak ini target? Kan sekarang ini sudah menjadi sebuah posisi di mana kita sudah sulit ya, mau maju sulit karena hutang kita yang sudah mencapai 30% lebih. Bahkan dari AMRO, Asian Bank mengatakan Indonesia bisa akan mengalami kegagalan dalam bernegara seperti Sri Lanka dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah sinyal. Cobalah ditangkap ya. Sinyal. Baik. Untuk dibenahi secara mendasar. Baik. Iya. Pak Basuki, kita nanti lihat ya setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya. Dan jangan lupa Pak, terus kirim ya suratnya ke DPR ya. Kita kawal terus supaya Pak Basuki bisa ketemu dengan teman-teman di DPR. Terima kasih untuk waktunya bersama Elvira siang hari ini. Sehat selalu ya Pak Basuki ya. Selamat siang. Terima kasih. Siang ya. Demikian tadi pendengar, pemimpin sekaligus pendiri Indonesia Tax Care, Basuki Widodo. Terima kasih bagi Anda yang juga sudah berpartisipasi.